Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Pada pagi ini, pada subuh ini akan membawakan tema cinta kepada Allah, surat Al-Imran 31. Semoga apa-apa yang kita kerjakan mulai dari pelaksanaan sholat subuh dan mengikuti tausiah pada subuh ini dengan keikhlasan hati dijadikan amal ibadah kita semua dengan menambah wawasan dan ilmu kita semua. Untuk itu marilah kita dengarkan dan semoga kita bisa dapat mengambil hikmahnya apa yang nanti akan disampaikan. Semoga kita menjadi orang yang berarti karena Allah dalam surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beramal soleh saling mengajar di dalam kebaikan, nasihat mengajar di dalam masalah. Jadi apa yang disampaikan yang diajarkan oleh Bapak Ustaz Atono, marilah kita dengarkan dan mari kita menjalankannya. Ingin saja bukan saya, marilah kita dengarkan materi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Atono kepada Bapak Ustaz Atono. Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mu'min, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Assalamualaikum Ya Hadi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati orang tua kami, Bapak Haji Asnari, yang kami hormati Ketua Masjid Al-Madaniyah beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati juga Bapak Ketua RT, Bapak Ibu hadirin, yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di suasana di mana rahmat Allah saat ini diturunkan buat kita semua. Kita berdoa insyaallah semoga pertemuan kita, silaturahim kita pada subuh kali ini akan menjadi silaturahim yang membawa keberkahan buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu juga kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut
kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Madaniyah yang insyaallah kita semua sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berdoa dan berharap kepada Allah agar kita ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan juga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya harapan dan munajat kita semua. Dan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada. Kalau kita melihat ayat ini jelas sudah bahwasanya memang tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini tak lain ialah bagaimana kita bisa selalu istiqomah menjalankan perintah Allah untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah maqsad, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga ibadah ghairu maqsad, ialah ibadah amalan kita seperti ini. Ya. Insyaallah ibadah yang kita lakukan ini sekali lagi akan menjadi bekal buat kita, di mana insyaallah bekal ini bisa memberikan kepada kita nanti keselamatan dan menjadikan kita orang-orang yang insyaallah selalu beruntung sebagaimana dari ayat yang dibacakan oleh ayat tadi. Surat Al-Asr dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa kata Allah innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini selalu berada dalam keadaan merugi. Allah mengatakan seperti itu. Maka oleh karena itu kita sebagai manusia tentunya harus hati-hati, agar jangan sampai dalam kehidupan kita kesempatan yang Allah berikan kepada kita hidup di dunia ini bukan membawa kita kepada kebahagiaan, bukan membawa kita kepada nantinya senyuman yang indah tatkala kita kembali kepada Allah, tapi malah sebaliknya kita menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kita ketika di dunia ini lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memberitahukan kepada kita dalam lanjutan ayat ini, kalau kita tidak ingin menjadi orang yang merugi dalam kehidupan kita, maka yang pertama yang harus kita jaga apa? Illal ladzina amanu. Bagaimana kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini tentunya bukan iman yang hanya ucapan saja, bukan. Tapi bagaimana iman yang hakiki, iman yang kafah, tasdiqun fi qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang memang benar-benar kita meyakini Allah adalah Tuhan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah, utusan Allah untuk kita jadikan sebagai panutan contoh. Yakini itu dalam hati kita. Selanjutnya kita yakin benar-benar. Selanjutnya keluar dengan lisan kita dari kalimat apa? Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah keluar kalimat keimanan ini, maka jangan lalu kita banyak bertanya kepada Allah. Jangan lalu kita sering protes kepada Allah. Kenapa Allah menyuruh kita sholat? Kenapa Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan di dunia ini? Padahal Allah Maha segala-galanya. Allah bisa saja memasukkan kita langsung ke surga. Kenapa Allah menyuruh kita untuk melakukan sholat?
kadang-kadang kita pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tidak perlu kita tanyakan. Kenapa? Karena ketika kita sudah meyakinkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hanya tinggal apa? Sami'na wa ata'na. Kita hanya tinggal melakukannya, mendengar. Ketika kita mendengar perintah Allah, selanjutnya bahwa ata'na, kita taat melaksanakan. Dan Allah memerintahkan kita untuk ibadah, ya sudah ibadah lakukan. Jangan ada kita tanya negara masih pilih-pilih buruk saja. Setelah itu yakin dan adik dari pertanyaan yang ketiga masih ada tugas kita selanjutnya. Apa wa'amalun bil arkan? Mengamalkan, mempraktekkan keimanan kita itu, keyakinan kita itu dalam bentuk amal perbuatan. Ada bukti-bukti nyata yang harus kita lakukan. Apa? Itulah dari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menjalankan perintah Allah seperti kita saat ini tadi, alhamdulillah, dan menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah, alhamdulillah. Kita berdoa semoga kita diberikan keistiqomahan untuk kita bisa selalu meramaikan rumah Allah ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita pun harus selalu mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang mungkin saat ini belum melaksanakan ibadah sholat subuh. Yuk, bangun subuh dulu, bangun. Walaupun mungkin tidak dapat sholat di masjidnya, di rumahnya jangan tinggal. Dia bangun. Istri membangunkan suaminya jika belum terbangun melaksanakan sholat subuh. Sama suami membangunkan istrinya. Orang tua membangunkan anaknya jika anaknya belum terbangun sholat subuh. Bangunkan. Anak bisa jadi membangunkan orang tuanya jika orang tuanya masih terlelap tidurnya, belum menunaikan sholat subuh. Bangun, sholat subuh. Jangan sampai waktu subuh saat ini kita lewatkan begitu saja. Karena subhanallah, waktu-waktu yang kita lewatkan di saat itu kita bermaksiat kepada Allah, maka waktu itu nanti akan kembali kepada kita. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita takutkan. Maka oleh karena itu selalu kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini menjadi orang-orang yang diberikan keistiqomahan dalam ibadah, keistiqomahan dalam kita melakukan amalan-amalan soleh, dan keistiqomahan itu selalu dijaga oleh kita, dijaga oleh Allah, agar dijaga hati ini tidak mudah terbalik, tidak mudah terpengaruh dengan wujud dari syaitan. Maka dalam doa kita berkata, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah, hati yang saat ini selalu taat kepadamu, menjalankan perintahmu ya Allah. Jaga hati ini, jangan kau palingkan hati ini sehingga kami berpaling kepadamu, tidak melaksanakan perintahmu ya Allah. Mengajak kita selalu kepada Allah. Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika ya Allah. Ya Allah, mantapkan hati ini ya Allah dalam taat kepadamu ya Allah, dan juga dalam kita menjalankan perintahmu ya Allah. Mantapkan hati ini, doa kita selalu kepada Allah. Kenapa? Karena kita tahu yang namanya iblis laknatullah itu tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah ridho ketika seorang hamba selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dia akan selalu mencari cara, mencari celah-celah kekurangan kita, di mana orang ini biar bisa terpengaruh, di mana caranya agar dia jauh dari Allah, tidak menjalankan perintah Allah. Bagaimana cara? Terus mencari itu. Dan kadang kita manusia ini kan ada kalanya lagi lemah keimanan kita ini. Dalam hadis itu dikatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita kadang naik, kadang turun. Yang kita susah ini kalau banyak turunnya daripada naik. Iya, banyak turunnya daripada naik. Bukannya sehari-hari naik, tapi turun. Apa buktinya? Dia kan seharian kita. Kalau yang biasanya mungkin kita kalau ikut majelis taklim, ngaji, kok saat ini malasnya berangkat misalnya. Kalau yang biasanya kita bisa jaga lisan kita, tidak mudah ngomongin wong, tidak mudah ngatuin wong, kok dalam minggu-minggu ini mudah niat ngomongin wong. Itu diantara indikasi bahwa keimanan kita lagi turun. Karena kalau keimanan kita naik, itu tidak akan mungkin insya Allah melakukan sesuatu
Allah minta pertanggungjawaban akan perbuatan aku. Takut itu akhirnya. Tapi kalau saat kita lagi turun imannya tadi udah biasa baik, tidak sholat, biasa baik, akhlaknya tidak bagus di masyarakat, biasa baik, tidak teguran sama tetangga, biasa baik. Kenapa? Karena merasa dia udah hidup tidak nikmati baik. Yang masalah lain itu kaget saat itu mati, wah bahaya kalau kita berpikiran kayak ini, bahaya. Kenapa itu yang dikatakan di awal? Setiap yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan kembali kepada diri kita. Kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah baik untuk diri kita nanti. Tapi ketika kita melakukan keburukan di dunia ini, walaupun keburukan itu kecil, itu pun nanti akan kembali kepada kita. Bagaimana dikatakan oleh Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran." Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar diri Allah, maka insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sama seperti saja ya. Kita ngantri makanan, ngantarkan minuman ke depan, itu kebaikan kecil. Tapi insya Allah yang ringan ini ringan yang kita lakukan, cuma bagi-bagi kue baik, ringan. Tapi subhanallah, ringan kita lakukan di dunia, tapi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau sambil makan, ini kan, sambil minum, ini kan, ada yang kalau minum, malah kan dia tidak berguna. Iya, mana dia ikut makan kalau ini. Ya, alhamdulillah. Jadi insya Allah kita doakan semoga insya Allah ibu-ibu jamaah yang berikan konsumsi pada pagi hari ini insyaallah akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan segala hajat-hajatnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi perbuatan baik itu jangan sampai kita lalai dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita perlu selalu dalam surat Al-Asr tadi kan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi selalu ingat mengingatkan. Kapan kita bisa saling mengingatkan di saat majelis seperti ini, ada silaturahmi seperti ini, tidak saat kita mengingatkan diri kita sendiri, atau bisa kita mengingatkan orang lain. Saat itu. Maka oleh karena itu ketika kita ada majelis seperti ini, ada yang mengingatkan kita, jangan terlalu kita ini galak marah. Kita ini kan galak marah ketika diingatkan. Belum saat ini kan mungkin yang di rumah saja yang masih tertidur mungkin ada yang marah, bukan berisik yang di masjid itu. Ceramah terus tiap minggu misalnya, aduh kan pasti yang maju, aduh, tapi dia sudah biar doang, tentu urusan dia. Yang pasti tugas kita sebagai manusia, itu saling ingat mengingatkan masalah dia tadi terima apa tidak, itu sudah urusan dia. Tapi sebenarnya kalau mereka mau memahami, kalau masih ada orang yang galak ingatkan kepada kebaikan, itu sebenarnya salah satu bukti cinta Allah kepada kita. Bukti sayang Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah tidak mau kita manusia ini lalai mengikuti langkah-langkah syaitan, terjebak dengan bujuran syaitan, tidak menjalankan perintah Allah. Allah tidak ingin itu. Makanya Allah selalu memberitahukan kepada kita, mengingatkan kepada kita, wahai manusia, hati-hati hidup di dunia ini. Bukan kita tidak boleh cari kehidupan di dunia, bukan. Boleh, silakan cari dunia. Cari dunia sebanyak-banyaknya. Nikmati dunia silakan, tapi jangan lupa perintah Allah. Namun sekarang kan lagi ngobrol nonton bola, tidak boleh nonton, bukan tidak boleh nonton bola, silakan nonton bola. Tapi jangan sampai karena tontonan itu tadi melupakan kita akan ibadah kepada Allah. Nonton sinetron mungkin yang ngobrol nonton sinetron, boleh nonton hiburan. Itu tadi jangan sampai melupakan kita akan perintah Allah. Itu yang penting. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Allah sudah katakan kita, Pak. Agar kita ini buat persiapan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Saat
saatnya kita dipanggil oleh Allah. Saatnya kita meninggalkan dunia ini kembali kepada Allah. Karena kita tahu dunia ini kan hanya tempat singgah sebentar. Belum habis Pak. Kau ajak. Ya. Dunia ini hanya tempat singgah sebentar. Nanti setelah alam dunia ini, ada dua alam lagi yang insya Allah akan kita lalui. Bukan insya Allah, pasti kita lalui. Apa? Alam kematian, alam kubur, dan juga alam akhirat. Alam di mana kita diminta bertanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di alam kubur di sini Allah hanya memberikan dua fasilitas kepada kita: nikmat kubur atau siksa kubur. Di alam akhirat juga sama, Allah hanya memberikan dua tempat kepada kita: surga dan neraka. Dua pilihannya, tidak ada pilihan di antara kedua-duanya, tidak ada. Dua, nikmat kubur atau siksa kubur, ataukah surga atau neraka. Dua. Nah, yang menentukan di mana kita nanti tinggal itu saat kita di dunia ini. Sekali lagi, yang menentukan baik atau tidaknya kita nanti itu saat kita hidup di dunia ini. Ya. Di dunia. Makanya di dunia itu kalau kita jangan banyak nabung duit baik. Ya. Penting nabung duit, tapi jangan lupa nabung amal soleh. Ya. Jadi kita nabung amal soleh. Terus saat ini kita mungkin yang dari muslimin datang ke masjid, mungkin ada yang mau ada bertakwa yang kemudian ujian-ujian keteruang. Ya, tapi dia sudah bisa lah. Karena kita hanya ibadah untuk simpan tabungan kita. Mungkin uang lihatnya saya. Kita payah-payah, mungkin ada ibu-ibu yang sudah lansia, jangan tertati, tapi Tuhan. Jangan kita berpayah-payah. Kalau sudah payah-payah, insya Allah nanti ada yang baik. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Dalam kata Arab dikatakan. Sesungguhnya kenikmatan itu kita dapatkan setelah kita bersusah payah terlebih dahulu. Ya. Jadi usaha sampai juga. Kalau mungkin kita tidak pernah ngaji, tidak tahu Al-Quran, belajar ngaji. Walaupun di Katolik mungkin oleh anak kita tua baru belajar ngaji misalnya itu, biarlah. Ya, biarlah. Ada yang mengatakan sudah lama tua lagi pengen ngaji, tidak usah ngaji tahu. Jangan. Biar kalau ngomong. Kenapa? Karena setiap amal itu kita lewat yang akan mempertanggungjawabkan. Ya, kita lewat. Kembali sama kita. Kalau kita terus selalu menjaga ibadah, maka insya Allah ibadah itu akan nanti kembali kepada kita. Jadi jangan sampai kita, maaf ketika ada yang nasihati kita, ada yang ngomong kita marah, jangan. Makanya ada pepatah Arab itu kan mengatakan undur ma qala wa la tandur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan kau melihat siapa yang mengatakan. Ya. Jadi lihat isinya baik. Jangan lihat uangnya, kalau lihat uang siapa budaya itu masih kecil, ada ngomongin kita boleh. Tak terima, tapi ilmunya tidak masuk. Tidak masuk. Kenapa? Karena sudah ada ikhlas dari awalnya. Ya. Tidak ada ikhlas dari awal. Jadi kalau kita ikhlas dari awalnya datang, ya Bismillah, kita datang ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita mendengarkan majelis taklim, ikhlaskan diri kita dulu. Karena kalau kita ada ikhlas, belum apa-apa menutup, nah sudah, ilmunya tidak masuk. Ya. Tidak masuk. Makanya dikasih tahu main ini, yo di sini, kakek di luar bolang lagi main itu. Dilakukan bolang lagi. Kayak ketika dalam majelis, yo, ketika sampai di rumah, lupa lagi main. Yang kita tidak inginkan. Kita berharap tentunya dalam pengajian kita majelis kita ini paling tidak ada perubahan dalam diri kita. Dari yang tadinya kami katakan di awal mungkin kita masih jauh dari Allah, ibadah kita masih belum terjaga. Dengan adanya majelis seperti ini kita berharap keimanan kita semakin meningkat. Itu tujuan. Ya, tujuan. Jadi yang tadinya mungkin kita lalai, Jakarta yang inginkan dengan yang seperti ini, mungkin alhamdulillah, mungkin ada suami nak ngomongin bininya susah, yang takut kan, takut dimarahin, sudah tahu kan ada istrinya salah misalnya kan. Tiap hari mungkin dalam rugi misalnya itu, dia mungkin sama laki-laki nak ngomong serba salah. Aku ngomongin kakek beribu sama bini aku, kok ada dapat jatah malah misalnya gitu ya. Nah, ada pengajian diajak, alhamdulillah saya menceritakan tentang itu, alhamdulillah dapat ilmu. Ya, keluarga yang masih tetap tenang, ya, ada perubahan dalam keluarga kita. Itu subhanallah, itu manfaatnya subhanallah. Maka karena itu jangan maaf ngomong kita enggak, jangan mungkin malas-malas kita untuk selalu ikut pengajian majelis seperti ini. Ya, karena apa itu yang dikatakan di awal untuk kita menjaga diri kita dan yang terpenting lagi untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah.
Karena itu kita mengatakan bukti cinta kita kepada Allah, bukti rasa syukur kita kepada Allah itu harus dibuktikan dengan perbuatan dan kata-kata ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan jika kamu ingin dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Fattabi'uni. Siapa yang kita ikuti? Baginda Rasulullah SAW. Ini penting Bapak Ibu. Karena kalau kita cinta kepada Allah cuma ngomong cinta baik, tapi tidak berusaha dalam mengaplikasikan, karena kita untuk mewujudkan cinta itu yang nanti kita contoh itu siapa? Biar apa cinta kita itu benar, tidak keblinger cintanya tadi. Ini kan kadang jangan kita cinta sama manusia, udah cinta sama manusia kan itu ada juga kadang. Aku baik dilakukan, padahal itu jelas-jelas salah. Bakal kata satu itu kalau sudah cinta, kayak kucing dengan coklat aja dari ini. Tapi kan kalau bahaya. Dan Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam itu dikeluarkan dari surganya Allah. Kenapa? Karena cintanya kepada istrinya, sehingga terpengaruh oleh istrinya makan buah kurdi. Akhirnya tetap dilakukan. Nah jangan sampai kita itu yang seperti itu. Makanya kita harus ada tuntunan panutan yang harus kita jadikan contoh. Siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya? Bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amalannya? Ini yang amat sangat penting bagi diri kita. Nah kalau kita sudah benar tadi itu kita katakan dia yang namanya kita manusia ini terkadang banyak salah, banyak khilafnya. Nah, kalau kita selalu dekat kepada Allah tadi, selalu menjaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala tadi dengan ibadah kita tadi, menyambung ibadah dan juga amalan-amalan soleh tadi, insya Allah. Ketika mungkin kita khilaf, ketika mungkin kita terpeleset terbujuk rayu oleh syaitan, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Cuma itu tadi syaratnya. Syaratnya kalau kita pengen diampuni dosa kita, maka yang utama tadi kita harus menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan syahadat kita tadi di awal. Setelah keyakinan kita kepada Allah, selanjutnya apa? Keyakinan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah yang diutus buat kita manusia yang kita harus jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dan Allah pun mengutus beliau itu juga sama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Untuk menjadi contoh manusia. Untuk sebagai panduan kehidupan kita dalam dunia ini. Ini Allah saking cintanya Allah kepada kita. Allah utus sosok manusia untuk kita jadikan sebagai panutan. Nah, tinggal pertanyaannya bagaimana kita? Bagaimana dengan kita? Mau nggak kita menjadikan baginda Rasulullah SAW itu sebagai panutan kita? Kalau kita mau ya yuk mari kita berusaha menjalankan apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan, apa yang dianjurkan, perintah oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, mengikuti sunnah beliau kepada kita. Sunnah-sunnah yang kemudian dikatakan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW itu bukti kecintaan kita kepada Allah dan juga harus membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya yaumal qiyamah fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka insyaallah Allah akan cinta kepadanya. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka berarti ia cinta kepadaku, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi wujud kecintaan kita dibuktikan dengan kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sunnah? Ringan-ringan baik. Kita mungkin dari datang dari rumah masuk masjid, diawali dengan kaki kanan, baca doanya dulu, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kaki keluar rumah, keluar masjid, tak baca diawali dengan kaki kiri. Yang ringan-ringan dulu sunnah. Kita makan, baca doa, yang ringan-ringan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sepele, tapi subhanallah.
Yang sepele yang ringan ini kan katakan tadi amat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini kalau kita merasa selama ini kita masih lalai, yuk kita jaga. Kita jaga benar-benar ini. Karena ini tadi kami katakan di awal sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dengan mentaati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa istiqomah, insya Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menjaga baginda Rasulullah menjaga kepada kita. Wa man ahabbani kana ma'i yaumil qiyamah fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka insya Allah aku akan bersama beliau, bersama kita nanti baginda Rasulullah SAW dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baginda Rasulullah yang menjamin kita, baginda Rasulullah yang menjamin kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari, apalagi saat ini masih bulan Rabiul Awal, bulan Muharram saat ini dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jadikan saat ini sebagai momen kita untuk kita selalu melihat diri kita menjadi lebih baik. Untuk kita jadikan menjadi ibadah kita mungkin yang selama ini masih jauh dari Allah, yang selama ini kita masih belum mengenal baginda Rasulullah SAW. Karena kita jarang berselawat kepada Nabi. Karena syarat untuk kita dikenal oleh Nabi itu saat ini, bagaimana kita banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Berselawat. Nah, kalau kita jarang berselawat, jarang menyebut beliau mungkin tidak kenal dengan kita. Sama beda kita di dunia ini. Hidup lama di sini misalnya, tapi jarang kita berkunjung ke rumah RT, misalnya nyebut RT, nanya RT di mana, RT tidak kenal sama kita. Pak RT yang lain. Kalau kita jarang silaturahmi, gajinya di rumah, baik gitu misalnya tidak kenal. Apalagi baginda Rasulullah SAW tidak kenal sama kita kalau kita tidak menyebut beliau. Jangan bersolawat kepada beliau. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat itu, ada seorang laki-laki yang tertidur pada saat itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya berharap beliau itu ditegur oleh baginda Rasulullah SAW karena merasa dekat dari dekat rumahnya, itu ada Rasul. Kalau lihat pada itu dia dekat. Lewat di depan beliau, dicueki sama baginda Rasul. Dicueki, tidak dihiraukan, ditolerir tidak. Akhirnya yang laki-laki tadi mengejar baginda Rasulullah SAW. Biar Rasulullah, ngaku kau tidak negor aku kalau bahasa kita. Padahal aku ada di depan kau dekat sini, tapi kau enggak noleh, tidak negor aku. Aku nanya kabar ini tidak. Apa kata baginda Rasulullah? Siapa kau? Apakah kau selalu menyebut namaku? Apakah kau selalu berselawat kepadaku? Saat mendengar itu, laki-laki tadi terbangun dari tidurnya, menangis bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedih. Kenapa? Selama ini beliau jarang menyebut baginda Rasulullah SAW, jarang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semenjak dari situ beliau mulai menanamkan dalam hatinya untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bersolawat. Maka kita pun sekali kalau kita kepengen dikenal oleh baginda Rasul, kita pun harus banyak bersolawat. Oleh karena itu pada subuh hari ini mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga insyaAllah dengan solawat kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika,
الخلود ودوائها وعافية عبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Yang lain apa? Misalnya surah Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersolawat. Yang ringan mungkin yang biasa ketika sholat itu baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diulang lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ringan. Masih intinya selalu mendawamkan salawat. Sama dengan laki-laki ini yang katakan di awal. 101 mulai mendawamkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Saat mimpi kembali oleh baginda Rasulullah SAW. Saat belum baginda Rasulullah sampai di depan mereka, di depan laki-laki istri, baginda Rasulullah SAW langsung menegur beliau, wahai Quran, apa kata? Langsung ditegur oleh baginda Rasulullah. Tahu baginda Rasulullah, kenal sama laki-laki. Kenapa? Karena beliau banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kita. Karena kita ini bu, maaf dapat bacanya senang amalkan ibadah kita di dunia ini. Karena kita tidak tahu ibadah kita ini diterima atau tidak. Makanya kita butuh syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi selain kita menjaga ibadah kita, amalan-amalan sholat kita juga selalu berharap syafaat dari baginda Rasulullah. Makanya kita bersama-sama mewujudkan mimpi kita tadi. Kalau kita bisa dikenal oleh baginda Rasul dengan apa? Dengan dari banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insyaallah. Kalau kita banyak bersalawat kepada baginda Rasul, dan salawat itu bukan cuma kita baik, Allah pun bersalawat kepada Nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah saking istilahnya keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, Allah pun bersalawat kepada Nabi. Maka oleh karena itu malu kita kalau kita makhluknya yang dhaif ini jadi banyak dosa, sombong kepada baginda Rasulullah SAW, tidak mau bersalawat kepada Nabi. Malu kita. Malu kita membuktikan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada manusia, kepada baginda Rasulullah SAW, kalau kita tidak mau bersalawat kepada beliau. Karena ini salah satu bukti kecintaan kita kepada beliau, dan juga ini bukti kecintaan kita kepada Allah. Dan kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah, maka Allah pasti akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka subhanallah, insyaallah kehidupan kita ini tenang, kehidupan kita ini damai, terarah. Dan pada akhirnya nanti apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, hajat yang dikabulkan oleh Allah. Dan doa kita kan selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Insyaallah munajat kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dekat kepada Allah, dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau kita sudah dekat, insyaallah. Walaupun mungkin dalam praktek Allah memberikan mengabulkan doa kita itu, ya mungkin ada caranya, ada mungkin yang langsung doa kita dikabulkan, ada yang mungkin lewat perantara orang lain, ada mungkin yang ditangguhkan. Tapi yakinlah apa yang kita munajatkan kepada Allah, insyaallah akan Allah kabulkan kepada kita. Pasti akan Allah berikan kepada kita. Paling tidak di akhirnya. Kalau kita banyak melakukan kebaikan tadi, di akhirnya pasti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bagaimana sudah dengan katakan di awal, pemayaman pasti akan Allah berikan. Jadi insyaallah Allah itu tidak akan merugikan
manusia. Allah punya dua kamera yang diutus kepada kita, malaikat Allah, raqib sebelah kanan kita, atid sebelah kiri kita yang mencatat semua amalan-amalan kita. Semuanya dicatat, tidak ada yang terlewatkan. Kebaikan-kebaikan dicatat oleh Allah, keburukan juga dicatat oleh malaikat Allah. Dan inilah yang nanti menjadi bukti saksi. Kalau kita saat ini mungkin bermajelis, insya Allah malaikat Allah mencatat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikumpulkan di Lauhul Mahfuz yang nantinya buku catatan itu dibukakan kembali dan tinggal kita hitung-hitungan. Hitung-hitungan bu, hitung-hitungan. Selama kita hidup ini kan dihitung oleh Allah. Mana kalau hidup di dunia kemarin banyak ibadah atau banyak maksiat, dihitung-hitung, ditimbang. Tahu alhamdulillah banyak kebaikan, insya Allah dimasukkan ke dalam kitab Allah, diberikan kenikmatan dalam kubur kita. Tapi kalau kita maaf banyak keburukannya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedih kita, takut kita. Jangan sampai sekali lagi makanya kita berdoa jangan sampai diri kita, keluarga kita ini nanti di dalam akhir kehidupan kita ini kita dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan su'ul khatimah. Kita terkadang ibu kalau kita melihat di media, di YouTube itu ada seorang ustaz yang meninggal saat di beliau lagi baca Quran, subhanallah. Ada kemarin yang lagi viral kemarin ustazah yang lagi bimbing majelis saat bersolawat meninggal dipanggil Allah subhanallah. Ini rasanya berharap jadi kalau bisa sama seperti itu. Dalam kita lagi majelis ini dipanggil Allah, berharap seperti itu. Makanya kita kalau bisa jangan maaf, sekali lagi jangan malas-malas kita terus selalu dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makanya tadi kita sudah tahu malaikat Allah itu kalau sudah datang tidak melihat kita lagi apa, cabut. Israfil itu kalau sudah datang turun, kalau perintahkan tidak melihat kita lagi apa, cabut. Itu yang kita takutkan tadi. Makanya sekali lagi kita nak jago yang diri kita ini agar bisa bagaimana setiap aktivitas kita itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin begawi di rumah, ada pekerjaan kita di rumah itu punya nilai ibadah. Itu ada ikhlas dalam bekerja. Memang terkadang yang namanya manusia tidak menutup kemungkinan namanya kita terkadang ada lagi istilahnya kesel, akhirnya kita begawi tidak ikhlas, tertutup di rumah lagi ibu-ibu biasa manusia, tapi jangan sampai kita berlarut-larut dengan itu. Jadi ketika kita mengapa puncak ini, akhirnya sudah ikhlas begawi cepat kembali kepada Allah. Jangan sampai maaf kita masih menutup dengan diri kita dan terima. Kan ada yang buat kita kasih jangan lagi kita pesan sama anak kita, akhirnya kita begawi yang tanya pelan, gerbang terbuka, banyak piring, pertang, tentu negara ramai, takut negara. Kenapa? Karena ada ikhlas. Nah, jangan sampai ini terjadi sama kita. Sama tuh kita laki-laki ketika keluar rumah, ketika kita keluar rumah, kalian kalau bekerja itu punya nilai ibadah, itu tadi. Diawali tentunya dengan sholat subuh dulu, sholatnya dulu, kewajiban kita dulu. Sudah sholatnya bagus, diawali dari keluar rumah, baca doa dulu, Bismillah, ditawakal kepada Allah. Insya Allah perbuatan kita, langkah kaki kita keluar itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ini yang penting bagi kita. Ini adalah kadang yang ringan, tapi bahaya buat diri kita kalau kita tidak perhatikan benar-benar, bisa merusak ibadah kita, bisa merusak amal kita. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita selalu banyak mengintrospeksi diri kita. Jikalau kita merasa diri kita maaf masih jauh dari Allah, jikalau kita merasa diri kita ini keimanannya masih labil, yuk mari cepat kita perbaiki itu semua. Mari cepat-cepat kita perbaiki itu semua. Agar apa? Agar nantinya insya Allah tatkala kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah, keadaan yang baik, dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah, keberkahan dari Allah, dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh, bagi mereka akan siapkan jannah, surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua insya Allah akan dikumpulkan surga dari Allah Subhanahu
amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah yang disimpan di dalam hati, kalau ada dari kata-kata kami yang salah, Bapak Ibu tolong kiranya jangan sampaikan, jangan dilaporkan ke Bapak polisi. Kalau saya Pak Ayu pada saat ngomong tangkap bom. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami numpang mandi. Kalau sekiranya nanti insya Allah ada waktu Bapak Ibu senang, insya Allah nanti kita bisa berjumpa lagi insya Allah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah tadi telah disampaikan uraian dari Bapak Ustadz Darsono Sarjana Usuluddin mengenai tema pada hari ini mengenai cinta kepada Allah, yang dapat kita ambil poin-poin, yaitu bukti cinta kepada Allah itu dilaksanakan perbuatan kita dalam istiqomah melaksanakan ibadah kita, dan pentingnya kita mengikuti panutan kita Nabi Muhammad SAW dan selalu bersalawat untuk semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Demikianlah tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua, jadi amal ibadah, dan amal ibadah juga dari Bapak Ustadz Darsono yang menyampaikannya. Untuk mengakhiri tausiah pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa kepada Bapak Ustadz Darsono. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was-sihhata was-salamah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna fi 'ibadika as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tsabbit qulubina ala dinika wa ta'atika ya Allah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana taqabbal du'a wa taqabbal hajatana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
Bagi apa yang dihidangkan itu boleh dicuci dulu, dimakan. Saya sebagai ketua acara mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Bila ditafsir oleh saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini untuk sebulan 2 kali untuk tausiah. Kalau ini jalan kiri, dalam bulan dulu dievaluasi kan. Kami pernah maghrib kisah punya ETSN. Kalau ini saya itu ini kan, bukan kita waktu kisah itu